Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah Audit Teknologi Informasi di pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat, agenda dari materi saya adalah kita bicara tentang tahapan perencanaan mulai dari awal hingga akhir. Jadi dalam tahap perencanaan, sebagaimana diskusi kita via Zoom minggu lalu, ada beberapa hal ya yang dibahas dalam tahapan perencanaan ini, atau ada 3 subproses dalam tahap perencanaan, yakni pemahaman terhadap objek audit, kemudian penentuan skop audit, dan yang ketiga ini adalah inti dari akhir tahap perencanaan, yaitu menghasilkan audit checklist. Kenapa ini adalah inti dari akhir tahap perencanaan? Karena audit checklist inilah yang akan kita bawa pada tahap berikutnya, yakni tahap pelaksanaan. Sehingga kita tidak boleh salah membuat audit checklist, ya. Jangan sampai tujuan auditnya apa, kita bawa checklistnya apa, jaka sembung gitu ya, jangan sampai. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan bahas sekalian refresh ya dari awal, apa sih yang dimaksud dengan pemahaman dan sebagainya. Oke, ini akan saya ulang-ulang biar terekam dengan jelas di benak Anda bahwa tahapan audit itu ada 3, perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan. Oke, kita masuk ke tahap perencanaan. Di subproses 1.1 kita harus memahami objek audit kita ini apa. Apakah kita sedang menyasar atau sedang bertujuan untuk melakukan audit compliance atau audit kepatuhan, ataukah kita mau melakukan audit performance atau untuk melihat kinerja kontrol. Yang ini ada kaitannya dengan manajemen risiko, gitu ya. Jadi yang tengah, yang nomor 2, yang performance ini, yang di video sebelumnya saya bahas, ini terkait dengan bagaimana kita mengecek kontrol-kontrol itu yang sudah ditetapkan dalam manajemen risiko, apakah sudah dilaksanakan sebagaimana mitigasi yang ditetapkan oleh tim manajemen risiko. Nah, kita harus paham mau yang mana. Atau kita mau mengaudit untuk mencari fraud atau mencari bukti kecurangan. Tetapi kecurangan dalam hal ini juga bukan kecurangan yang kita arahkan sebagaimana mungkin kriminal, tetapi kita mencari untuk pelanggarannya di sebelah mana. Kok kenapa ada kontrol yang ternyata kontrolnya bagus, langkah mitigasinya dijalankan menurut hasil audit, tetapi kok tetap ini ya, tidak sebagaimana yang semestinya ya. Nah, kemudian kita mencari lagi, adakah potensi pelanggaran terhadap kontrol yang ditetapkan itu atau kecurangan yang itu ditutupi. Nah, itu kita cari. Kalau kita dalam posisi mencari fraud, maka kita masuk dalam skop audit fraud. Jangan sampai juga kita membawa checklist yang salah. Nah, intinya itu kan hari ini dalam fase perencanaan, intinya adalah kita bicara tentang checklist. Oke, yang terakhir, kita mau mengaudit apa nih tujuannya? Kalau tujuannya adalah untuk certification, maka audit kita, ya, anggap saja ini adalah pre-certification kan? Maka audit kita secara internal harus disesuaikan. Kalau kita mau audit ISO 27001, maka kita juga harus menyiapkan audit checklist sesuai dengan ISO 27001. Kalau kita mau audit untuk apa, misalnya 9001 misalnya, maka audit checklistnya juga harus 9001. Jadi harus sesuai karena memang tujuannya adalah untuk certification. 4 hal ini harus kita pahami. Kita datang ke sana sebagai auditor, atau kalau kita orang luar ya, kalau kita third party, kita datang untuk itu. Tapi kalau kita second party, kita auditor internal, juga tetap sama. Kita mau ngaudit nih bulan Februari, kita orang internal, tetapi kan kita mau ngaudit apa dulu kan begitu. Jadi
mau kita dalam posisi auditor second party ataupun third party atau first party, empat-empatnya ini harus tetap kita pahami. Jadi tahap perencanaan ini harus tetap kita benar-benar lakukan sehingga kita tidak salah menentukan audit checklist yang kita gunakan. Yang pertama dari sisi sasaran, yang ini ada 4. Apakah compliance, apakah performance, apakah untuk fraud, ataukah untuk certification. Berikutnya, masih dalam sub proses 1.1, kita masih dalam konteks memahami objek audit. Kalau tadi kita bicara tujuannya ya, jadi kalau sasaran tadi kan bicara tujuan, mau nyari apanya dulu. Tetapi kalau ini kita bicara tentang domainnya, ya. Kita bicara domain. Apa yang mau kita audit? Apakah terkait tata kelolanya, ya, ataukah terkait pengembangan IT-nya, atau kita mau mengaudit operasional IT di lapangannya, atau kita mau ngecek tentang proteksi aset. Lagi-lagi, dua hal antara slide ini dengan slide sebelumnya itu harus benar-benar ditentukan skopnya, karena ini adalah menentukan skop dan objektif ya di fase perencanaan 1.1. Intinya kita memastikan skop dan objektif dari audit yang hendak dilakukan itu sudah sinkron antara apa yang diinginkan oleh pihak yang diaudit dan kita yang diminta untuk melakukan audit, ya. Jadi harus sinkron, jangan sampai selegenje si pemilik project audit menginginkan yang diaudit itu untuk sertifikasi. Lah, kita ternyata kepikirannya, oh enggak lah, kita ngecek aja kontrol-kontrol di operasional IT-nya. Lah, kan nggak sambung. Nanti yang terjadi adalah kekecewaan. Pihak sana merasa, loh, tujuanku nggak gitu, aku ngeluarin uang bukan untuk itu. Nah, itu kan tidak bagus ya untuk kredibilitas seorang auditor. Sehingga pada fase awal ini kita benar-benar harus fokus, gitu ya. Kita harus benar-benar clear menentukan apa objek audit kita. Nah, yang tadi saya bilang, scope ini kemudian kita pilih. Oke, kita operasional, ya sudah. Berarti kalau kita operasional, clear. Kita state di awal, oke Pak, kita pakai memastikan operasional IT-nya memang sesuai dengan service level agreement gitu ya. Jadi berarti itu. Atau misalnya enggak sih sebenarnya saya itu pengen menata dulu sebenarnya secara manajerial tuh perusahaan kami sudah bagus atau tidak misalnya. Ketika dia bilang seperti itu, maka yang terjadi adalah kita sudah menentukan, oke, berarti domain audit kita ke depannya yang akan dilaksanakan adalah audit tentang tata kelola. Nah, hal-hal seperti itu harus clear ya. Atau misalnya, Bu, bisa cuman satu aja tak Bu? Nggak bisa tak gabungan? Bisa. Jadi kalau misalnya memang yang diinginkan adalah dua sih sebenarnya, saya itu pengen tahu secara proteksi aset itu gimana ya perusahaan saya ini. Dan juga saya pengen tahu secara operasional ini sebenarnya sudah sesuai standar dan memang memuaskan nggak ya ke masyarakat atau ke end user dari perusahaan kami. Nah, maka kalau seperti itu, kita boundary-nya, skopnya adalah ya. Jadi insya Allah dipahami bahwa pada fase perencanaan ini memang benar-benar merencanakan berdua, bukan hanya perencanaan dari sisi auditor saja, tetapi kita sudah benar-benar meeting awalan dengan si pemilik kepentingan. Kalau kita datang sebagai third party, ya berarti kita kan orang luar perusahaan nih. Maka ketika kita datang ke perusahaan, kita tanya, Pak, Bu, memanggil kami atau meminta bantuan kami untuk melakukan audit apa ya? Kemudian, oke, kondisi di perusahaan ini, aturan-aturan yang berlaku apa saja ya? Atau tujuannya mau ke arah mana ya? Dan sebagainya. Jadi di awal harus benar-benar kita tanyakan clear. Atau kalau kita adalah auditor yang ada di posisi first party, artinya kita ada di posisi orang dalam. Jadi kita memang bagian dari perusahaan itu sendiri.
Maka ya kita tanya, karena kita kan pasti disuruh nih sama atasan kita kan, entah oleh manajer kita atau mungkin oleh langsung direktur kita. Ketika kita dipanggil, tolong dong tim auditor internal datang misalnya, saya pengen melakukan audit misalnya, seperti itu. Berarti kan pemilik kepentingannya yang memanggil kita, ya sudah kita tanya, Pak, kita disuruh ngaudit bagian apa Pak? Untuk kepentingan apa? Dalam rangka tujuan apa? Dan sebagainya. Jadi itu ya kira-kira yang harus dipahami. Ya, ini bentuknya ya meeting gitu ya. Dan bisa jadi nggak cuma sekali meeting, karena saya pengennya sih gini mas, tapi kayaknya bagian keuangan punya tujuan lain deh. Coba tanya ke sana juga ya. Mungkin ada masukan dari sana. Nah, scope itu benar-benar di adjust gitu ya, disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Beda dengan kalau second party. Kalau second party, kita adalah pihak eksternal perusahaan yang memang kita sudah punya visi dan misi untuk melakukan audit itu apa yang mau diaudit. Maka kita sudah tahu nih, oke, saya pengen ngaudit perusahaan ini karena saya pengen mereka mau jual ke kita misalnya. Tapi sebelum itu mereka mau jual setengah sahamnya ke kita. Tapi sebelum itu aku pengen ngaudit dulu. Nah, kalau seperti itu sebagai second party, kita sudah punya kepentingan dan kita sudah bisa menentukan sendiri. Jadi kita nggak perlu tanya ke mereka. Itu bedanya. Kalau kita second party, maka kita sudah bisa menentukan sendiri apa yang akan kita audit di perusahaan tersebut. Kecuali lagi, kita adalah konsultan independen yang diminta oleh pihak yang berkepentingan sebagai second party. Maka kita harus tanya ke si pihak yang second party itu, Pak, saya disuruh ngaudit ke sana, Bapak pengennya ngaudit apaan? Apa yang harus saya gali dan saya nilai sesuai dengan kepentingan Bapak, gitu ya. Jadi auditor harus tahu kita ada di posisi mana. Tetapi semuanya sama, mau di posisi first party, second party, ataupun third party, tetap mulai dari pemahaman objek audit dan penentuan scope harus kita lakukan sebagaimana yang semestinya. Baru kemudian sebagai auditor kita bisa melangkah pada fase perencanaan yang ini benar-benar kerjaan kita 99%. Kenapa saya bilang 99%? Karena masih ada kemungkinan kita juga konsultasi kepada si pemilik kepentingan. Entah itu ya tadi, apakah kita dalam posisi first party, second party, ataupun third party, kita tanya ke mereka. Nah, pembuatan rencana detail inilah yang tadi saya sampaikan di awal. Ini adalah inti dari fase perencanaan. Karena apa? Karena ini akan menjadi alat perang kita menuju pada fase pelaksanaan. Perlu saya sampaikan bahwa beberapa auditor profesional memberikan analogi auditor itu seorang dokter. Kalau kita bicara dokter itu ketika mendiagnosa sebuah penyakit, itu dia sudah tahu bahwa untuk mendiagnosa, dia sudah punya nih sebenarnya praduga kan. Oh, orang ini kalau lihat dari fisiknya, setelah dicek rabaan fisik, mungkin dicek secara tensinya, kemudian secara matanya, dari kulitnya, kan itu dicek semua ya biasa secara physically. Tetapi kan dokter tahu bahwa dia harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan cara, 1, diambil lab darahnya, 2, diambil sampel urin, 3, kalau memang diperlukan misalnya kan diambil sampel BAB, kemudian dilakukan USG, dilakukan CT scan, ada MRI, ada EEG, ada apa lagi ya? Ada banyak instrumen gitu ya. Jadi dokter itu harus tahu. Nggak mungkin dokter itu nggak tahu sama sekali cara mendiagnosa yang sesuai dengan dugaannya. Oh, orang ini kayaknya kemungkinan terkena anemia aplastik misalnya. Kenapa? Karena dia badannya lebam-lebam, kemudian dia pucat sekali, dan dia juga sampai mimisan kadang-kadang. Itu misalnya. Padahal dia suhunya tidak naik, bukan karena DB sepertinya. Nah, untuk memastikan itu, dokter harus tahu, oke, apa yang harus saya labkan ya? Berarti darahnya.
Setelah diambil darah pun, kalau Anda memperhatikan kertas lab gitu ya, kertas lab darah itu, di sana ada banyak sekali list ya. Dalam checklist itu ada banyak sekali yang mau dicek ya. Ada hemoglobin, leukosit, ada macam-macam. Nah, itu persis dengan pekerjaan auditor. Jadi kita harus menentukan alat diagnosa yang tepat untuk mendapatkan gambaran terhadap penyakit apa yang diderita oleh si perusahaan. Kalau tadi, orangnya kayaknya perutnya sakit, limpanya sepertinya membesar. Untuk memastikan limpa membesar atau tidak, ada dua harus dilakukan. Satu, melihat fungsi hatinya, SGOT, SGPT misalnya. Kemudian juga harus tetap dilakukan USG karena kita bisa melihat secara visual dan sebagainya. Berarti dua kan ya? Berarti checklist atau tools yang digunakan untuk menegakkan diagnosa itu ada dua. Persis seperti itulah kita. Kita sedang mau ngaudit apa nih? Kalau kita ngaudit yang tadi tata kelola misalnya, maka audit checklist yang kita siapkan adalah COVID biasanya. Atau ISO 38500. Itu kalau tata kelola. Jangan sampai gitu ya, orangnya sudah bilang, Mas, saya itu pengen tahu sebenarnya secara tata kelola kita itu mateng gak sih perusahaan kami. Jangan sampai orangnya nanya tata kelola, Anda bikin audit checklistnya tentang PMBOK. Dimana PMBOK itu dimana sudah terkenal di seluruh antero dunia. PMBOK ini ngomongin manajemen proyek, kan nggak nyambung ya tadi saya bilang. Ini namanya jaka sembung. Jadi lah, orang bilang ngeluh sakit kepala, dia pusing terus. Yang kita cek adalah USG perut misalnya. Apa hubungannya? Ya berarti nggak cocok kan, nggak akan ketemu penyakitnya gitu loh. Kalau dia mengeluh di bagian kepala yang dia sering pusing berulang, maka yang bisa kita lakukan mungkin MRI atau EEG, rekam otak kan. Jadi pengen dilihat. Atau mungkin CT scan untuk melihat secara tampilan kasat mata. Ada sesuatukah di dalam otaknya? Nah, intinya kan kita harus fokus. Yang ngomongin otak ya berarti tools yang dipilih dan digunakan hal-hal yang mengarah ke arah kepala, bukan hal-hal yang mengarah ke perut gitu ya. Jadi itu kira-kira. Nah, ini adalah kesimpulan yang saya coba tuangkan ke dalam sebuah slide. Ini saya dapatkan dari buku Audit Sistem Informasi milik Pak Reza Amini. Di dalam salah satu halaman dari buku beliau menuliskan narasi panjang. Jadi sebenarnya gambar ini saya dapatkan dari narasi yang saya visualkan. Dalam narasi ini, beliau memang menyebutkan pertama, ada model audit TI yang itu umum. Maksudnya umum, dia di luar 4 domain yang tadi kita bahas. Kalau kita bicara domain, tadi kan ada domain tata kelola, ada domain pengembangan, ada domain operasional, dan ada domain proteksi aset. Tetapi ada audit IT umum yang itu bisa jadi melingkupi keempat-empatnya. Tetapi mereka punya aturan sendiri yang melingkupi empat-empatnya. Gitu ya. Jadi audit checklistnya kita nggak perlu bikin sendiri, kita merger sendiri dari COVID, PMBOK, ITAL, kemudian ISO 27031 kita bikin sendiri gitu. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena bisa jadi kita buatnya itu sudah melingkupi keempat-empatnya, tetapi tidak memenuhi aturan atau regulasi yang mengatur mereka. Padahal kalau kita bicara audit TI umum ini, perbankan dan BUMN itu sudah punya aturan sendiri. Mereka punya regulasi sendiri, dan kalau kita melakukan audit kepada dua objek ini, maka itu masuk dalam kategori audit TI umum sesuai dengan objeknya. Kalau bank, ya berarti kita menggunakan 3 ini. UU nomor 28 tahun 2014 plus UU nomor 11 tahun 2008 plus aturan dari OJK gitu ya, yang bernomor 38 tahun 2016. Itu yang bisa saya
ceritakan tentang audit TI umum di bank gitu ya. Saya juga belum pernah sih kalau untuk ini, tetapi dengan membaca buku Pak Reza saya tahu, oh ternyata iya begitu ya ternyata. Karena satu-satunya audit yang pernah saya lakukan memang baru audit COVID 2 tahun berturut-turut saya mengaudit di Pemkot Surabaya, itu yang saya gunakan memang COVID. Nah, kalau kita datang ke BUMN ketika kita diminta untuk melakukan audit TI di sana, maka jangan lupa untuk menggunakan ketiga undang-undang, 2 undang-undang dan 1 permen ini sebagai alat untuk mengenerate audit checklist. Karena inti dari BUMN ketika di audit TI adalah untuk melihat apakah TI-nya sudah memenuhi compliance atau kepatuhan terhadap regulasi yang mengikat BUMN. Nah, jika dulu, ini perlu saya ceritakan ya, jika dulu audit TI umum itu hanya di sekitar bank dan BUMN, maka dengan adanya aturan yang baru, kedepannya audit TI umum ini akan ada satu lagi, yakni audit TI umum untuk SPBE alias untuk pemerintahan. Kenapa? Ya karena pemerintah kita memang sedang menyiapkan undang-undang untuk SPBE, sementara masih perpres ya. Tetapi kedepannya akan ada undang-undang untuk SPBE di mana pemerintah juga sudah diwajibkan untuk melakukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ketika pemerintahan melakukan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka dia selain di awal dimulai dengan mendesain, mengimplementasikan, maka di akhir mereka harus diaudit untuk melihat betulkah secara nilai maturity mereka sudah melaksanakan secara baik. Nah, itu nanti tugas kita. Akan ada banyak sekali Pemkab dan Pemkot yang akan butuh tenaga audit selain bank dan BUMN yang sudah duluan sejak beberapa tahun yang lalu. Begitu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau kita kemudian diminta untuk oleh internal misalnya, coba sih dicek perusahaan kita itu data centernya sudah bener nggak sih? Ya maka kita kalau bicara data center, ya ini audit checklist kita. Boleh kita pilih salah satu, boleh kita gunakan semuanya, boleh kita ambil sebagian-sebagian yang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan kita. Jadi begitu ya. Termasuk misalnya perusahaan pengen tahu secara keamanan kita gimana dong, ya itu kita bisa lihat. Kalau keamanan kita cukup salah satu mungkin ya, karena ini sudah masing-masing standar ini checklistnya sudah lengkap sekali. Jadi kalau untuk ISO 27001 itu sudah lengkap sekali. Bahkan kalau kita sudah memenuhi, kita bisa mengajukan sertifikasi ke pihak yang memang bisa mengeluarkan sertifikasi. Atau kalau tidak bertujuan untuk certification, kita bisa menggunakan ini. OASP ini juga salah satu standar atau framework untuk memastikan security dari aset perusahaan di bidang IT. Nah, itu ya. Jadi gambar ini adalah gambar paparan atau hamparan audit checklist gitu ya. Jadi kalau kayak dokter tadi itu, dokter di awal juga sudah tahu, oh ternyata tools untuk mendiagnosa itu ada banyak. Ada tadi yang saya bilang, ada untuk ngambil lab darahnya, lab urin, kemudian lab BAB, kemudian bisa juga dengan tools-tools yang tadi, USG dan sebagainya. Nah, di dalam cek darah sendiri itu pun pernah lihat dokter kemudian ketika sakit semua dalam kertas lab darah itu diceklistin semua, kan nggak mungkin. Kecuali kita general check up, itu pun kalaupun general check up nggak semua juga. Jadi nggak mungkin kan kita dicek semua virusnya, dicek semua ini kan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya karena itu namanya over. Kita harus bayar lebih mahal untuk sesuatu yang nggak perlu kan begitu. Jadi boleh nggak Bu kita mengaudit satu tempat dengan semua jenis audit checklist yang ada di layar ini? Ya boleh-boleh aja, tapi berapa lama kita mau melakukan ini? Gitu loh. Energi kita cukup nggak? Dan kalau nggak berguna ngapain? Itu namanya mubazir kan? Sama kayak yang tadi ketika kita lab darah itu mubazir banget kalau kita nggak kenapa-kenapa kemudian kita semua di lab kan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini tentang audit checklist. Ada lagi catatan akhir dalam pembuatan audit checklist yang perlu diperhatikan adalah satu, yang tadi sudah saya belajar tadi ya,
yang sudah saya sampaikan ketika kita belajar di depan. Kita harus ngecek kebenaran dan kesesuaian checklist terhadap domain. Jangan sampai jaka sembung, jangan juga sampai over sehingga mubazir gitu ya. Untuk itu, auditor atau kita harus belajar banyak hal. Termasuk kita juga mengupdate peraturan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Karena beda halnya dengan yang tadi lab darah gitu ya. Kalau dokter lab darah mungkin kalaupun ada tambahan jenis darah yang ditemukan, apa yang harus diperiksa itu kan mungkin agak lama gitu ya. Misalnya saya nggak tahu sih, bisa jadi malah nggak pernah berganti itu ya kertas untuk lab darah itu, karena ya memang standarnya yang dicek dalam darah itu semua gitu. Dari tahun ke tahun ya cuman itu. Tetapi kalau kita bicara peraturan IT, wah nggak bisa begitu. Sekarang peraturan yang berlaku hanya satu, tahun depan bisa jadi nambah lagi, tahun depannya nambah lagi gitu, karena regulasi terhadap teknologi informasi terus berjalan dan terus berkembang seiring perjalanan kita, karena IT juga semakin kompleks gitu ya. Jadi kita harus memastikan kebenaran dan kesesuaian audit checklist yang akan kita gunakan terhadap domain. Nah, yang ini yang kedua, ketika sudah memilih, oke nih kita sudah pakai COBIT, clear, karena kita mau melakukan audit tata kelola dan mereka tidak butuh standar internasional. Kalau satunya kan ISO ya, yang tadi untuk tata kelola. Nah, kita dia nggak butuh untuk certified ISO segala, dia cuma butuh untuk memperbaiki tata kelola internal perusahaan. Ya sudah, berarti kita gunakan saja COBIT. Oke, clear COBIT. Tetapi ketika sudah benar tuh kan langkah pertama ya, sesuai itu ya, sudah benar, sudah sesuai, yang kita pilih adalah COBIT. Tetapi sebagai auditor kita juga harus belajar, apalagi kalau misalnya belum pernah kenal COBIT. Jangan sampai kita pakai COBIT tetapi skala yang kita gunakan ngawur. Jadi kita menggunakan skala Likert, ya nggak sambung lagi kan gitu. Kenapa? Karena masing-masing standar atau framework itu sudah punya cara untuk melakukan pengukuran. Jadi kalau COBIT yang 4.1 itu dulu standar penilaiannya skalanya 0, 0,33, 0,66 dan 1, di mana 0 itu tidak sama sekali, 0,33 itu sedikit, 0,66 itu lumayan dan 1 itu penuh, di mana 1 ketika kita memberikan nilai 1 itu artinya di kenyataan memang dilaksanakan dan memang ada bukti atau SOP yang mendasari pelaksanaan tersebut. Nah, jadi jangan itu untuk yang 4.1. Kalau yang COBIT 2019 beda lagi, COBIT 5 beda lagi. Standar cara menilai dia itu beda lagi dan itu semua tertuang dalam frameworknya. Jangan sampai kita salah gitu ya. Jadi misal kita bicara darah, untuk ngecek gula darah itu kan gula darah itu ada gula darah acak, ada juga gula darah setelah makan 2 jam. Nah, itu kan sudah clear ya. Hasilnya akan akurat jika itu dilakukan sesuai ketentuan. Kalau dia bicara gula darah puasa, gula darah acak, dan gula darah setelah dia puasa lagi 2 jam, itu nggak dipakai aturan itu, pokoknya diambil darahnya dan 1 darah dipakai untuk 3 kali tes, itu jelas beda kan hasilnya, tidak sesuai dengan apa yang dimau, dan tidak bisa mencerminkan penyakitnya apa. Persis seperti itu juga dalam kita memilih dan membuat audit checklistnya. Jangan sampai salah menentukan angka, ya, skala pengukurannya jangan sampai salah, termasuk cara menghitungnya. Jadi kalau kita bicara cara menghitung, dulu kita tahunya kalau ingin tahu nilai rata-rata, nilai akumulasi dari sesuatu yang kita kenal rata-rata kan ya. Misalnya saya pengen tahu mahasiswa saya dapat nilai apa sih, misalnya saya pengen lihat seberhasil apa sih seorang Indri itu dalam mengajar, maka saya akan melihat mahasiswa saya itu nilainya sebagus apa, saya rata-rata sekelas misalnya.
Kita tahunya dulu cuma rata-rata ya. Tetapi sebenarnya dalam audit, contohnya COVID saja, tidak semua proses penilaian itu menggunakan rata-rata. Jadi ada metodologi yang khas dari masing-masing standar atau framework untuk menghitung proses analisis dari data yang sudah kita dapatkan di lapangan nanti. Jadi itu juga harus dipelajari ya. Jadi itu catatan yang harus saya sampaikan tentang audit checklist yang mau kita gunakan. Pertama, jangan sampai salah milih framework yang kita pakai atau checklist yang kita gunakan. Yang kedua, jangan sampai kita salah mengisi atau caranya kita salah untuk menggunakan checklist tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini contoh dari beberapa audit checklist yang bisa kita download misalnya untuk nanti dibaca-baca dan sebagainya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lewat Zoom. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video sepanjang 30 menit ini bermanfaat dan bisa menggambarkan. Tetapi kalaupun belum bisa menggambarkan, nanti kita lanjutkan dengan Zoom meeting melalui sinkronus ya, ketemuan langsung, Anda bisa tanya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.